Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Nora Fadila di tugas mata kuliah Akuntansi Pengantar dan Praktik yang diampu oleh Bapak Hafid Fitra Habibi, Eskom, SEMAK, AK, CA, CPA. Judul materi pada tugas kali ini yaitu simulasi analisis keuangan dengan membedah kinerja PT KNU Retailindo versus PT Kebayoran Niaga Utama. Di sini kita buat tabelnya terlebih dahulu.
Perhitungan rasio keuangannya, yang pertama kita hitung dari analisis likuiditasnya terlebih dahulu, yaitu rasio lancar atau current ratio. Rumusnya, total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek. PT KNU Ritelindo, total aset lancarnya 682 juta rupiah. Total liabilitas jangka pendeknya 195 juta rupiah. Sehingga 682 juta rupiah dibagi 195 juta rupiah sama dengan 3,50 kali. Sehingga hasil KNU yaitu 3,50. Kemudian PT Kebayoran Niaga Utama, total aset lancarnya 47.953 juta rupiah. Total liabilitas jangka pendeknya 22.180 juta rupiah. Perhitungannya 47.953 juta rupiah dibagi 22.180 juta rupiah sama dengan 2,16 kali. Hasil kebayoran 2,16. Yang kedua, analisis solvabilitas rasio utang terhadap aset. Rumusnya, rasio utang terhadap aset sama dengan total liabilitas dibagi total aset. PT KNU Ritelindo, total liabilitasnya 400 juta rupiah, total asetnya 829.500.000 rupiah. Perhitungannya 400 juta rupiah dibagi 829.500.000 rupiah sama dengan 0,48 atau 48%. PT Kebayoran Niaga Utama, total liabilitasnya 40.875 juta rupiah, total asetnya 98.542 juta rupiah. Perhitungannya 40.875 juta rupiah dibagi 98.542 juta rupiah sama dengan 0,41 atau 41%. Yang ketiga, analisis profitabilitas margin dari laba kotor atau gross profit margin. Rumusnya, laba kotor dibagi penjualan bersih. PT KNU Ritelindo, laba kotor selama 2 bulan yaitu 120 juta rupiah. Penjualan bersihnya selama 2 bulan 480 juta rupiah. Perhitungannya 120 juta rupiah dibagi 480 juta rupiah sama dengan 0,25 atau 25%. PT Kebayoran Niaga Utama, laba kotor selama setahun 11.215 juta rupiah. Penjualan bersihnya selama setahun 77.850 juta rupiah. Perhitungannya 11.215 juta rupiah dibagi 77.850 juta rupiah sama dengan 0,144 atau 14,4%. Yang terakhir, analisis profitabilitas margin laba bersih atau net profit margin. Rumusnya, margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih. PT KNU Ritelindo, laba bersihnya 45 juta rupiah, penjualan bersihnya 480 juta rupiah. Perhitungannya 45 juta rupiah dibagi 480 juta rupiah sama dengan 0,094 atau 9,4%. PT Kebayoran Niaga Utama,
Laba bersihnya 2.988 juta rupiah, penjualan bersihnya 77.850 juta rupiah. Perhitungannya 2.988 juta rupiah dibagi 77.850 juta rupiah sama dengan 0,038 atau 3,8%. Di sini dapat kita simpulkan, pertama, berdasarkan hasil perhitungan rasio lancar, PT KNU Ritelindo memiliki rasio 3,50, sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama memiliki rasio 2,16. Hal ini menunjukkan bahwa PT KNU Ritelindo berada dalam posisi lebih aman untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingginya rasio likuiditas PT KNU Ritelindo kemungkinan disebabkan oleh status perusahaan yang masih baru, sehingga aset lancar relatif besar dan kewajiban jangka pendek masih terbatas. Sebaliknya, PT Kebayoran Niaga Utama sebagai perusahaan besar memiliki struktur operasional yang kompleks dan kewajiban jangka pendek yang lebih tinggi, sehingga rasio likuiditasnya lebih rendah namun masih dalam batas sehat. Yang kedua, berdasarkan analisis solvabilitas, rasio utang terhadap aset PT KNU Ritelindo sebesar 48%, lebih tinggi dibandingkan PT Kebayoran Niaga Utama sebesar 41%. Ini menunjukkan bahwa PT KNU Ritelindo lebih agresif dalam menggunakan pendanaan berbasis utang. Implikasinya, struktur modal PT KNU Ritelindo memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi, terutama jika pendapatan tidak stabil di masa depan. Namun, strategi ini juga dapat mempercepat pertumbuhan usaha apabila utang tersebut digunakan secara produktif. Sebaliknya, PT Kebayoran menunjukkan struktur pendanaan yang lebih konservatif dan stabil. Yang ketiga, berdasarkan analisis profitabilitas dari margin laba kotor, PT KNU Ritelindo sebesar 25%, jauh lebih tinggi dibandingkan PT Kebayoran Niaga Utama yang hanya 14,4%. Hal ini menunjukkan bahwa PT KNU Ritelindo lebih unggul dalam menghasilkan laba dari setiap rupiah penjualan setelah dikurangi harga pokok barang. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh strategi harga yang lebih fleksibel atau struktur biaya yang lebih sederhana pada perusahaan kecil. Sementara itu, PT Kebayoran mungkin menghadapi tekanan margin akibat skala besar, persaingan ketat, dan efisiensi yang sudah mencapai batas optimal. Berdasarkan analisis profitabilitas dari margin laba bersih, PT KNU Ritelindo sebesar 9,4%, jauh lebih tinggi dibandingkan PT Kebayoran Niaga Utama sebesar 3,8%. Ini menunjukkan bahwa PT KNU Ritelindo lebih efisien dalam mengelola beban operasionalnya. Perbedaan signifikan antara margin laba kotor dan laba bersih pada PT Kebayoran mengindikasikan besarnya beban operasional, administrasi, dan non-operasional yang harus ditanggung perusahaan besar. Hal ini wajar mengingat kompleksitas organisasi dan skala bisnis yang lebih luas. Sekian tugas video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.